Cirebon dikenal dengan sebutan Kota Wali. Sebutan ini dimaksudkan untuk menandakan bahwa berdirinya Cirebon atas kesepakatan dari wali. Dan juga Cirebon dulunya banyak disinggahi oleh para wali. Pada awalnya, Cirebon merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Walangsungsang dengan nama Kesultanan Pakungwati. Kemudian, pada masa Raja kedua yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa keemasan itu, Cirebon sangat maju dalam bidang keagamaan, politik, dan perdagangan. Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dengan demikian, segala aktivitas pada masa kepemimpinannya tidak terlepas dari upaya menyebarkan agama Islam yang senantiasa menanamkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Kota Cirebon, kumpulannya para wali. Cirebon sebagai daerah pesisir pantai utara Jawa sejak sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam merupakan pelabuhan yang penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Faktor geografis dan historis ini, Cirebon menjadi sangat terbuka bagi interaksi budaya. Tempat bertemunya berbagai suku, agama, dan bahkan antar bangsa. Di antara bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang ada di Cirebon, situs makam Sunan Gunung Jati merupakan bangunan yang dapat menggambarkan kebudayaan Indonesia serta pengaruhnya kebudayaan asing yang masuk ke Cirebon. Yang paling menarik di situs makam Sunan Gunung Jati adalah piring-piring yang tertempel di setiap dinding bangunan. Menurut beberapa sumber, piring-piring ini berasal dari Cina yang diberikan oleh Putri Ong Tin selaku istri Sunan Gunung Jati. Ke Cirebon, jadi Ong Tin kan ke Cirebon dalam naskah Purwakaca Ruban Nagari itu pada tahun 1481. Jadi Ong Tin nyusul ke Cirebon. Kan sebelumnya Sunan Gunung Jati ke Cina dulu kan, ketemu dengan Kaisar Cina. Waktu itu dinasti Ming ya. Ong Tin jatuh cinta, lalu kemudian Sunan Gunung Jati pulang. Karena saking cintanya beliau kepada Sunan Gunung Jati, beliau nyusul. Yang pada akhirnya dalam beliau menyusul itu ada sampai 7 kapal Bantaleo namanya. 7 kapal Bantaleo. Jadi Ong Tin beserta dengan para anak buahnya anak buah dari ayahnya ke sini khusus untuk mengawal Ong Tin. Nah, di dalam kapal-kapal itu ada keramik-keramik Cina yang dipersembahkan khusus untuk Sunan Gunung Jati. Nah, pada waktu itu keramik-keramik Cina itu merupakan keramik favorit lah yang diimpor untuk raja-raja gitu di seluruh dunia pada waktu itu. Nah, itu kita bisa cek ketika Laksamana Chenggo muhibah keliling dengan kapalnya beserta dengan anak buahnya dari tahun 1405 sampai 1433. Nah, itu merupakan perdagangan internasional. Salah satu yang diperjualbelikan adalah keramik-keramik Cina. Nah, keramik-keramik Cina ini kemudian dipersembahkan Putri Ong Tin kepada Sunan Gunung Jati. Sehingga keramik-keramik Cina itu kemudian ditempel di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati, ditempel di keramik-keramik. Di beberapa ilustrasi piring-piring itu kan ada yang gambar naga, ada yang pegunungan gitu ya. Itu kan menggambarkan bentang alam kondisi yang ada di Cina gitu, seperti itu. Atau naga yang menjadi ikon simbol dari Cina itu sendiri gitu. Jadi gambar-gambar piring itu menunjukkan kebudayaan yang ada di sana. Itu nah, sehingga gambar-gambar tersebut merupakan bagian dari rentetan kebudayaan yang ada di Cina sendiri. Jadi salah satu keunikan
berziarah di makam Sunan Gunung Jati itu kan ada tempat khusus orang-orang Cina untuk mereka berdoa di situ. Nah, karena di makam Sunan Gunung Jati itu di situ ada makamnya Ong Tin, Ratu Ong Tin, salah satu istri Sunan Gunung Jati. Akhirnya para orang-orang Cina ini dari beraneka macam ragam agama, bahkan yang Cina Islam pun di situ berziarahnya gitu. Nah, itu bisa berziarah di komplek makam Putri Ong Tin di situ, tapi yang di bawah ya. Nah, yang di bawah itu merupakan tempat para peziarah dari etnis Tionghoa, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Konghucu itu di situ. Nah, itu tidak ada kerusuhan ataupun saling kodok-kodokan meskipun berbeda agama ataupun berbeda etnis ketika ziarah di situ. Sediain tempat doa saja gitu. Jadi orang-orang Tionghoa itu mereka pernah mengadakan satu ikatan lah dengan Sunan Gunung Jati, bahwa mereka berjanji akan menjadi bagian dari orang Cirebon, bagian dari pribumi Cirebon gitu, yang tidak akan tidak akan saling padu itu bahasa kitanya ribut gitu. Nah, pernah ada ikatan seperti itu. Sehingga orang-orang Cina itu udah bagian dari Cirebon gitu, bagian dari rakyatnya Sunan Gunung Jati. Nah, karena seperti itu, karena Ong Tinnya istri Sunan Gunung Jati, yang kemudian pada akhirnya orang-orang Cina dari agama manapun merasa bahwa Ong Tin itu leluhur kita gitu. Jadi punya rasa kepemilikan, rasa memiliki bahwa Ong Tin itu bukan hanya leluhurnya orang-orang Islam, tapi lepas daripada agamanya, Ong Tin adalah orang Cina gitu. Nah, saya orang Cina, Ong Tin orang Cina gitu. Jadi ada satu ikatan emosional gitu. Kira-kira begitu. Orang di sini kan ada yang non muslim, ada yang muslim kan bakal lilin, pakai dupa, bahkan kalau orang Cina gitu sembahyang. Sehingga dipisahkan, ini untuk orang Cina doanya sebelah sini, nanti kita tetap aja sama maksudnya untuk memisahkan. Kalau namanya doanya di pintu besar, nanti orang-orang kena dupa semua, nanti kena api. Yang notabene orang yang non muslim kan bakal itu kan itu dipisahkan kayak gitu. Satu itu. Yang kedua toleransinya sudah dari zaman dulu. Jadi Islam tidak ada kepentingan apa-apa, orang Muslim tidak ada kepentingan apa. Yang penting dia juga kepada melindungi masing-masing. Jadi tidak saling ini Sunan kan orang Islam, istrinya orang Islam, kenapa kita dimasukkan gitu? Orang Muslim masuk, kalau di sini sudah enggak jadi masalah. Situs makam Sunan Gunung Jati memiliki nilai-nilai budaya, sejarah, dan religi yang menarik untuk dilihat dan dikunjungi.